Shalom Bapak dan Ibu. Selamat pagi, selamat beribadah kepada saudara-saudari yang di gereja, begitu juga dengan yang di rumah, yang nonton Instagram, live streaming di FB dan sebagainya. Hari ini hari yang berbahagia, amin. Siapa yang setia beribadah, menghormati hari Sabat, dia akan diberkati dan disayang oleh Tuhan, amin. Berapa banyak yang mau taat dan disayang Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari saudara yang di rumah, persiapkan diri baik-baik. Karena siapa yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu, Tuhan Yehova, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka makan minummu diberkati dan dijauhkan tengah-tengahmu itu penyakit. Itu ada di Keluaran 23 ayat 25. Kita percaya, kita beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan yang hidup, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang mengasihi kita. Kita dikasih bonus kesehatan, kita tidak terkena COVID, kita tidak sakit. Karena kenapa? Karena itu janji. Kita mau pada pagi hari ini meraih janji Tuhan. Haleluya.祝你以外，在天上我还能有谁？祝你以外，在地上我别无眷恋。祝你以外，有谁能敞开我眼泪？祝你以外，有谁能带给我安慰？katakan祝你以外，祝你以外，在天上我还能有谁？祝你以外，在地上我别无眷恋。祝你以外，有谁能敞开我眼泪？祝你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。Mari katakan Cuni Iwai, haleluya. Cuni Iwai, 在天上我还能有谁？祝你以外，在地上我别无眷恋。祝你以外，有谁能敞开我眼泪？祝你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。Bapak dan Ibu, lagu ini diambil dari Mazmur 73 ayat 25 yang berkata, Raja Daud berkata, sekalipun dagingku dan hatiku hancur dan lenyap, tapi Tuhan tetap gunung batuku, kekuatanku, perlindunganku, kota bentengku. Saudara, kita bisa sakit, kita bisa terkena goncangan ekonomi, masalah keluarga dan sebagainya.
tapi mari kita tetap setia, jangan tawar hati kepada Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini yang datang ada yang sekarang hatinya hancur, dagingnya lebur, mungkin kayak di Libanon ada yang kena bom dan sebagainya. Tapi hari ini kita sehat, kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi. Chuni Iwai. Chuni Iwai, 在天上我还能有水。除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能敞开我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。Sekalipun dagingku dan hatiku habis dan lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selamanya. Katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis dan lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selamanya. Tetaplah Yesus, tetaplah Yesus untuk selamanya. Tetaplah Yesus untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami. Biar yang lemah dikuatkan, biar yang sakit disembuhkan, yang bermasalah dibukakan jalan, yang miskin diperkaya. Kami percaya Engkau Yehova Jireh, Bapa yang menyediakan hidangan. Engkau Yehova Rafa, Bapa yang menyembuhkan. Engkau Yehova Nisi, berperang ganti kami lebih daripada pemenang. Engkau Yehova Syama, Tuhan yang Maha Hadir. Adonai Elohim Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Kami tahu hidup kami adalah menyembah-Mu Tuhan. Kami mau selalu ada di maligai-Mu dan hidup berkenan kepada-Mu. Pakai hati kami gairah semangat walaupun dalam keadaan pandemi Tuhan. Tapi kami butuh lawatan-Mu, butuh lawatan gairah semangat tuh hati kami. Pulihkan hati yang tawar Tuhan, Kau berikan hati gairah. Yang malas Kau berikan mereka rindu haus lapar Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami ada, kami berharga di mata-Mu. Untuk saudara yang di rumah yang punya masalah persoalan, mari menyembah Tuhan. Dikala Engkau menyembah, hadirat Tuhan hadir dan Engkau akan dipulihkan. Di dalam Dia tiada yang mustahil. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Tanganmu dan hatimu buka, katakan ku tahu, akui hidupku, haleluya, adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hati ku persembahkan. Katakan sadar bila ku ada, amin. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah.
berada di matamu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, katakan segenap hidupku, haleluya, segenap hidupku persembahkan. Amin, haleluya. Mari kita katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Bapa yang baik, amin. Dia sangat baik dan teramat baik. 我们的主耶稣真好，他美好在我们的生活中。这个主耶稣今天安活的主耶稣，哈利路亚。Mari bangkit berdiri, silakan yang di gereja, di rumah silakan tepuk tanganmu. Puji Dia dengan sukacita, katakan Dia Bapa yang baik. Haleluya. Chân chân hao, lại xin Giêsu chân chân hao. Lại xin Giêsu chân chân hao, chân chân hao, lại xin Giêsu chân chân hao. 我把一百二百三百四百五百六真的一百真真好，来信耶稣真真好，主耶稣真好，主耶稣真好。我要来赞美我的耶稣，对我真好，除去我的烦恼，给我有喜乐。我的耶稣对我真好，percaya pada Yesus sungguh baik, amin. Percaya pada Yesus sungguh baik. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, percaya pada Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus baik, ku mau puji Dia. Oh Yesusku, sungguh baik bagiku. Dia angkat hatiku, beriku sukacita. Oh Yesusku, sungguh baik bagiku. Oh Yesusku, oh Yesusku, sungguh baik bagiku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Katakan sungguh baik bagimu, tunjuk kiri kanan. Sungguh baik bagimu. Amin, haleluya. Amin, digenapi, amin. Tuhan Yesus baik, walaupun keadaanku sekarang kurang baik, tapi aku percaya Yesus baik dan digenapi, haleluya. Silakan duduk. Ya, mari persiapkan hati kita mau masuk dalam firman Tuhan.
Di kitab Wahyu dicatat ada 7 kali. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar suara Roh. Amin. Mari persiapkan hatimu menjadi bejana yang siap subur ditanam benih firman, berakar, bertumbuh, berbuah, saudara. Berapa banyak yang mau berbuah? Haleluya. Ya, siapkan catatan di rumah. Setiap yang memberitakan firman dicatat, supaya setiap pagi saat teduh kita bisa merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Jing jing jing, 我要静静地，我要侧耳听主声音，静静地，静静地，大家静静地，我的牧人认得我声音。他是呵护着生命的主宰，我一生是听随主声音。他是呵护着生命的主宰，他的羊认得他声音，静静地。静静地，静静地，我要静静地，我要侧耳听主声音，静静地，静静地，大家静静地，我的牧人认得我声音。他是呵护着生命的主宰，我一生要听随主声音。他是呵护着生命的主宰，他的羊认得他声音。Dengarkan, mari dengarkan, ku mendengar suara Tuhan. Dengarkan, dia dengarkan, dia mengenal suaraku. Dialah juru selamat manusia, ku mau selalu dengar suaranya. Dialah juru selamat manusia, ku kan kenal suaranya. Dialah juru selamat manusia, ku mau selalu dengar suaranya. Dialah juru selamat manusia, ku kan kenal suaranya. Ku kan kenal suaranya. Amin. Haleluya. Ku kan mengenal suaranya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Bapak buat pagi hari ini, di mana Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
Dan pada saat ini Bapa, kami telah rindu untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Bapa. Pakailah kami Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Bapa boleh membuat kami semakin kuat, semakin teguh, semakin kami mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar semuanya boleh kembali untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom, selamat pagi semua. Tetap semangat. Haleluya. Kita sangat bersyukur buat pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali. Saya mengajak para Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik ada di tempat ini maupun ada di rumah masing-masing, sudah nonton live streaming ya, biar kita sama-sama diberkati Tuhan pada hari ini. Bagaimana pada pagi hari ini saya memberikan sebuah tema atau judul atau topik ya untuk kita belajar bersama-sama. Demonstrasikan kemuliaan Tuhan setiap saat. Ini sangat unik. Bagaimana kita mendemonstrasikan kemuliaan Tuhan setiap saat. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya pada Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, bagaimana hidup kita untuk mendemonstrasikan kemuliaan Tuhan ya. Mungkin saudara berpikir, kalau kita demonstrasi seperti demonstrasi politik dunia, itu sangat berbeda ya. Kalau kita melihat demonstrasi dunia ini, itu untuk kepentingan pribadi ya, untuk saling menjatuhkan satu sama lain, untuk saling bertentangan ya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita berbeda karena kita mendemonstrasikan Tuhan ya, adalah kita secara pribadi. Bukan kita mengajak orang rame-rame, ayo kita bergabung ya. Besok kita gabung beramai-ramai, kita demonstrasi, kita demo di mana? Ayo, bukan seperti itu. Tapi hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mendapatkan tema seperti ini, saya melalui nonton ya. Ketika saya bisa nonton berita suatu acara, saya bisa mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Wah, ini luar biasa. Saya pikir ya, ketika saya dipercayakan untuk calon pembicara, saya akan pakai tema seperti itu. Tapi ketika saya dijadwalkan oleh Bapak Gembala, saya sangat berterima kasih dipercayakan, dan semua pengurus yang sangat mendukung satu sama lain untuk kita tetap maju di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita demonstrasikan kemuliaan Tuhan? Pertama, kita akan tahu, kita belajar dari mana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Dia telah mendemonstrasikan bagaimana kerajaan Allah. Dia demonstrasikan kuasa yang dahsyat, yang lebih dahsyat, yang luar biasa, bahwa dunia ini tidak bisa orang melakukannya. Ya, jadi kuasa supranatural. Ya, bisa melakukan kesembuhan, pemulihan, mujizat, bahkan dia mengalahkan kuasa iblis, tipu muslihat iblis. Ya, dia membuat iblis tidak berdaya. Roh-roh jahat dia bisa mengalahkan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita akan belajar pada pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya pada Tuhan, kita akan mendemonstrasikan Tuhan, kemuliaan Tuhan setiap saat. Jadi hidup kita dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, bukan kita demo rame-rame untuk kepentingan politik, ya, tapi berbeda. Karena hidup kita untuk mencerminkan bagaimana saya sebagai anak Tuhan, orang percaya pada Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi sangat berbeda dengan demonstrasi dunia. Karena dunia sekarang kita melihat di mana-mana tidak ada aman, di mana-mana banyak demonstrasi, hancur-hancuran. Ya, tidak ada yang namanya keamanan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ya, kita tetap tenang, kita tetap membawa damai, kita tetap membawa sukacita. Seperti pada pagi hari ini kita boleh datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, merasa sangat
damai, sangat sukacita. Amin. Ada yang sukacita pada hari ini? Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi pertama kita akan buka poin pertama. Tujuan hidup orang percaya wajib memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kita wajib untuk memuliakan Tuhan dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Bukan hanya kita di gereja bahwa kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, meloncat-loncat untuk Tuhan, memuji Tuhan, tapi di luar kita seperti apa? Ya, akan kita selidiki, kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Tak langsung firman Tuhan Mazmur 146 ayat 2 mengatakan demikian. Mazmur Daud mengatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bagaimana kita mendengarkan lagu-lagu tadi, kita akan simak kembali dengan firman Tuhan ini. Bagaimana Daud mengatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dunia ini, ketika kita masih hidup, kita masih ada di dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada kita memuliakan nama Tuhan. Daud itu adalah seorang raja yang luar biasa. Segalanya dia ada. Ya. Dia juga seorang prajurit yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan orang-orang yang terhebat, yaitu Goliat, yang paling ditakuti oleh bangsa Israel. Tapi dia bisa mengalahkan dia. Saudara tahu nggak bagaimana caranya dia bisa mengalahkan Goliat? Karena pada saat dia menantang Goliat, Goliat bilang, kamu seperti apa? Anak kecil, dihina, dikata-kata yang tidak nyaman. Tapi jawab Daud apa? Saya datang melawan kamu membawa nama Tuhan. Ya. Ketika dia kecil, tapi dia pakai sesuatu hal yang paling kecil, bukan senjata, ya, bukan pistol, tapi karena batu kecil, dia bisa membunuh seorang yang hebat, yang gagah perkasa, yang luar biasa. Karena apa? Dia membawa nama Tuhan. Kita datang kemanapun kita pergi, dalam bentuk apapun hidup kita, dimanapun kita pergi, kita jangan pernah lupa kita sebagai anak Tuhan. Kita bawa nama Tuhan. Saya banyak belajar, ya, para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Banyak saya belajar tentang Alkitab. Ya. Mungkin kita sebagai anak Tuhan, percaya pada Tuhan, masih banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga membuat kita banyak kecewa, banyak jauh daripada Tuhan, banyak mundur daripada Tuhan. Baik dalam pelayanan mereka merasa tidak ada semangat, tidak berdaya, karena mereka berpikir secara logika, pakai akal kita. Kita tidak mengandalkan kepada Tuhan. Bagaimana Daud bisa mengandalkan Tuhan? Dimanapun dia pergi, dia tahu bahwa dunia ini tidak ada pertolongan yang bisa melindungi dia. Hanya dia satu-satunya. Dia tidak bisa membalas apa yang ada pada dia. Tapi dia mendapatkan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Kalau kita masih hidup di dunia ini, apa yang kita bisa melakukan untuk Tuhan selain kita memuliakan nama Tuhan dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita masih boleh berada di dunia ini. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, untuk melayani, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lakukanlah yang terbaik dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kadang-kala kita punya banyak alasan untuk pribadi, sibuk dengan hal-hal yang lain. Saya sangat bersyukur, ya, saya melihat gereja kita selama ada pandemi, di mana-mana sudah tidak aktif, ya, tidak ibadah. Tapi kita di sini jalan terus, tidak pernah stop.
sampai hari ini. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan yang membukakan jalan, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang tutup, tidak seorang pun yang dapat membuka. Maka kita percaya setiap langkah kita, hidup kita, dimanapun kita pergi, tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan menyertai kita. Banyak takut, tapi kita pergi ke tempat lain, kita happy. Datang ke gereja takut, padahal kita datang cari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pribadi saya berpikir, kalau kita masih punya waktu, punya kesempatan, masih ada di atas muka bumi ini, masih ada di dunia ini, apa yang kita bisa melakukan untuk Tuhan? Ya. Daud mengatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Ketika kita merasa masih hidup, kita berpikir, kita mau lakukan apa untuk Tuhan? Dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Itu masmur, mengingatkan kepada kita. Ketika kita sudah tidak berdaya lagi, baru kita ingat, kita mau melayani Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Itu sudah terlambat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Saya bisa merasakan ketika saya melayani Tuhan, dipercayakan, tapi saya tidak mau setengah-setengah atau bermain-main. Kita di dalam Tuhan, sekecil apapun ketika kita sudah dipercayakan, kita dengan sungguh-sungguh, dengan kepercayaan penuh, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan menikmati kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Saya seringkali ketika saya didakwalin untuk pembicara maupun WR, suara saya udah serak. Itu saya tahu, itu memang satu tantangan buat kita. Tapi saya tetap berjuang, saya tidak mau mundur. Pagi-pagi saya bangun, tadi pagi perutnya sudah gak enak, ya, makanya saya datang agak telat dikit. Ya, istri saya bilang, ini udah jam berapa? Saya bilang gak apa-apa, tenang aja. Ya, dia takut saya datang telat. Tapi bagaimana ada yang menghalangi kita? Kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, dan melayani Tuhan, satu kita akan komitmen, ya, konsisten dengan waktu yang sudah ditentukan. Semua yang diatur bukan orang lain, kita pribadi. Tergantung kita bagaimana tanggapan kita. Untuk yang kedua, kita akan buka poin yang kedua. Bagian yang kedua, memuliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu. Saudaraku, saya mau bertanya pada pagi hari ini, apa yang kita miliki di dunia ini? Kita akan baca firman Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sama 10. Isi mengatakan demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengan apa? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, kita memiliki apa? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita punya harta. Tuhan tidak mengatakan hartamu besar atau kecil. Banyak orang kaya punya harta banyak, tapi dia sangat sulit untuk muliakan nama Tuhan. Tapi dia lebih memilih untuk muliakan diri sendiri, supaya saya melakukan sesuatu, orang bisa mengenal saya. Ketika saya melakukan sesuatu di luar, biar orang mengenal dimanapun saya pergi, dimanapun kami berada, nama saya terkenal, tersohor. Saudaraku, hidup kita pun memiliki sesuatu, semua berasal daripada Tuhan. Tapi saya mau mengatakan, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau hidup kita ini tanpa Tuhan, semua sia-sia. Tuhan mengatakan, saya memberikan harta kekayaan, bahkan dunia saya memberikan kepada kamu, tapi pada malam hari ini nafas kamu diambil.
Saudara bisa nikmati nggak? Banyak kita memperhitungkan sama Tuhan, hitung-hitungan. Saya merasakan melayani Tuhan, kita pasti punya pengorbanan. Tuhan tidak pernah memaksa kita, tapi bagaimana hati kita melayani Tuhan. Kita mau mengorbankan apa yang ada pada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita di dunia ini hanya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tadi melalui kehidupan, Mazmur mengatakan, Aksa mengatakan, dengan harta kita, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kehendak Tuhan, maka di sini mengatakan yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan pernah berhutang nggak? Nah, dalam arti mengatakan Tuhan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Hari ini kita bisa memberikan 100.000, tapi Tuhan membayar kita 100 kali lipat menjadi berapa? Hari ini kita memberi sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan yang tidak pernah ternilai, tapi kita tidak sadar. Maka kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang diberkati Tuhan, ada orang ingin berpopularitas agar namanya terkenal di mana-mana. Ini ingin sukses, tapi ketika dia sukses dia lupa sama Tuhan. Dia tidak ingat lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak saya percaya kepada Tuhan, saya belajar dari firman Tuhan. Sebelum saya percaya kepada Tuhan, saya pikir saya melakukan hal-hal yang sia-sia, itu juga pakai uang. Tapi sekarang kita sudah percaya pada Tuhan, sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, tapi justru banyak orang berhitung-hitungan sama Tuhan. Pada hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita ingat apa yang ada pada kita. Pernah nggak dengan harta kekayaan kita muliakan nama Tuhan? Kita tidak punya sesuatu pilihan, tapi Tuhan menentukan setiap langkah kita, perbuatan kita. Maka selagi kita masih ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun. Ya, Dia akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda, sampai lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lumbung-lumbung berarti seperti gudang. Ya. Ketika kamu punya gudang, punya usaha, gudang kamu akan dipenuhi. Saya merasa sangat bersyukur. Ya. Bapak Gembala bawahnya lagi kosong. Dia bilang, "Kocak, mau taruh apa di bawah?" Puji Tuhan. Tapi saya sering tanya, mau pinjam saya pakai, tapi muatannya kira-kira sampai di mana? Jangan sampai saya isi barang sampai kamu gak bisa lewat. Kita melihat, kita melakukan perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau. Kita enggak kepikir. Dulu saya orang dihina, difitnah, dikata hal-hal yang tidak enak. Tapi ketika saya percaya Tuhan, oh perkataan orang seperti itu. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri pun dihina, difitnah, ya. Bahkan sampai dibunuh di atas kayu salib. Semua karena dosa dan kesalahan kita. Sekarang kita memiliki harta, kekayaan, ya bolehlah sedikit untuk memuliakan Tuhan. Seperti apa kita memuliakan nama Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lanjut. Poin yang ketiga, hari ini saya cuma membawa 3 poin, tidak banyak. Yang ketiga, hidup kita tidak punya alasan untuk tidak memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita di dunia ini kita tidak punya alasan untuk tidak memuliakan Tuhan.
Seringkali kita punya alasan, tapi Tuhan itu sangat baik. Sangat baik buat kita, karena Dia tahu bahwa kita manusia. Kita hanya manusia. Kadang-kala kita bisa menipu diri kita sendiri, membohongi kita diri sendiri. Kita di dalam Tuhan. Saya belajar untuk hidup apa adanya, kata-kata apa adanya. Kalau janji sama orang, saya selalu ingat, belum pasti, saya belum berani mengatakan, oke, nggak masalah. Tapi ketika sampai hari hanya waktunya sampai, oh saya nggak bisa, itu sangat mengecewakan orang. Saya selalu pikiran-pikiran yang positif ketika saya melakukan sesuatu, apalagi melayani Tuhan. Saya juga orangnya enjoy, saya suka bercanda, gurau. Ketika saya serius, saya maunya serius, saya tidak mau main-main. Apalagi kita melayani Tuhan. Kita ingin diberkati Tuhan, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Akan buka firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 19 sama 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu beroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Saudara, hari ini cuma 3 poin, tapi kita simak, kita belajar, kita merenungkan permintaan Tuhan apa. Ya. Pertama, kita hidup di dunia ini tidak ada yang lain, kita melayani Tuhan. Kedua, dengan harta kekayaan yang kita miliki. Yang ketiga, yang terakhir, kembali lagi ke poinnya, hidup kita tidak punya alasan untuk tidak memuliakan Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Tadi mengatakan, kembali lagi ke firman-Nya, itu hadir. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita masih sehat, ya, masih bisa bergerak, hidup masih normal, ingat, jangan sampai kita sudah tidak berdaya, sebelah tangan dan kaki sudah tidak normal lagi, jalannya sudah timpang, usianya kita semakin tambah, baru kita sadar, Tuhan, saya mau melayani kamu, tapi aku sudah tidak bisa jalan lagi, pakai kursi roda bagaimana? Tuhan mengatakan, ya, tubuhmu selagi kita masih sehat, saudaraku, bukan sudah tidak berdaya lagi. Kita masih kuat, masih punya kesempatan, kita masih punya nafas hidup. Tapi banyak orang takut untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan kita penuh dengan ketulusan, kita ikutin, ya, pemerintah, kita ikutin protokol. Kalau kita melayani Tuhan, kita ikutin atasan. Semua itu ada strukturnya pelayanan Tuhan. Bukan seenaknya kita pikir melayani Tuhan, saya maunya begini, gak apa-apa, tapi kita ingat, kita punya atasan, kita akan kerjasama dengan baik. Selagi kita masih sehat, masih bisa untuk memuji dan menyembah Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Karena kita tahu, di sini mengatakan, karena harganya telah lunas dibayar, karena kita sudah ditebus. Kasih tahu ke kanan, kamu sudah dibayar loh. Makanya kamu mahal, ya. Haleluya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika kita percaya pada Tuhan, saudara, jangan pikir saya senangnya aja, gua mau kemana aja, mau loncat, mau di mana pun. Tapi Tuhan mengatakan, kamu bukan milik kamu sendiri, karena kamu sudah ditebus, sudah dibayar, lunas lagi. Saudara, saya mau tanya, kalau kita beli mobil, sekarang mobil kita sudah dibayar lunas, ingat, apakah penjualnya mengatakan, mobil itu jangan dibawa, saya mau pakai, mau kemana lagi, masih bisa nggak? Nggak bisa, karena sudah milik saya sudah beli, sudah lunas, sudah bayar. Karena kalau kita percaya bahwa kita sudah lunas, kita sudah ditebus oleh Tuhan, segala dosa kesalahan kita
perbuatan kita. Tapi hari ini kita ingat, kita bukan milik kita lagi. Ya. Kalau kita masih hidup, Tuhan memberikan kita kesempatan. Karena sudah milik Tuhan Yesus. Amin. Sudah menjadi anak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, baik kita ada di tempat ini maupun di rumah yang nonton online ini, ya, kita akan simak firman Tuhan pada siang hari ini. Bagaimana kita akan belajar ciri-ciri orang yang siap untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Pertama, orang yang mau memperbaiki diri. Orang yang mau memperbaiki diri, karena kita manusia, kita tidak sempurna, kita masih banyak berbuat salah. Tingkah laku kita, perbuatan kita, dengan ucapan kita, perkataan kita. Tapi kalau hari ini kita mau memperbaiki hidup kita, kita mau melayani Tuhan, mau memuji, menyembah Tuhan, tidak pernah terlambat, kecuali saudara tidak mau. Ya, itu simpel sederhana. Orang yang mau memperbaiki diri melalui ucapan kita, perkataan kita. Seringkali kita tidak sadar, kita gampang cara ngomong cut gitu ya, seperti burung beo. Tapi ketika dia sudah salah ngomong, ya sudah permasalahan datang, tanya, saya nggak ngomong, nggak tahu, bukan saya. Ini hati-hati. Kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, ya, berkata-kata dengan hikmat. Melalui perkataan kita bisa memberkati orang lain. Saya sedikit kesaksian, masih 5 menit lagi, waktunya terasa cepat banget ya. Terlalu serius kali saya. Ya. Saya suka ke pasar, ya, belanja. Kalau saya ke pasar suka belinya udang, ikan, seafood gitu ya. Karena saya mantan laut, ya, sukanya makanan-makanan laut. Ketika saya udah belanja, saya mau pulang, saya sambil motor saya di tempat parkir. Ada seorang bapak di situ tahu di tempat pasar, ya, biasalah orang minta sedekah gitu ya. Tapi saya melihat bapak ini, saya melihat dari atas ke bawah, ya udah layak kita kasih dia sesuatu. Saya kasih dia sesuatu, tidak besar, ya. Saya kasih sama dia, dia bilang apa? Dia langsung teriak, "Kok Tuhan memberkati kamu." Sekali lagi dia ngomong, "Tuhan memberkati kau ya, katanya. Saya bilang, "Pak, sama-sama, Tuhan juga memberkati Bapak." Dalam hati saya, aduh Tuhan, bersyukurlah. Dia bukan orang percaya pada Tuhan, dia tidak kenal Tuhan. Tapi bagaimana dia bisa mengungkapkan dengan kata Tuhan memberkati kamu? Dia bisa tahu bahwa kita orang Kristen percaya pada Tuhan. Ya, saya sambil pulang, saya sambil jalan gitu, saya merasakan terharu gitu. Ingat, saya merasakan saya kasihnya tidak terlalu gede. Saya tahu kalau memang begitu, saya pikir saya mau tambahin buat dia, kasihan banget gitu loh rasanya. Ya. Mungkin selama di situ dia enggak, orang bisa kasih biasa lah ya. Kalau kita ketemu cari receh, pilih receh yang paling kita ya. Tapi saya kasih bukan receh yang sedang-sedang lah, ya, yang sedang-sedang saya kasih dia. Makanya begitu dia ambil, dia teriak, "Tuhan memberkati kamu kok." Bukan satu kali, berkali-kali. Saya merasakan terharu, benar, saya merasakan. Enggak, dia bukan orang percaya Tuhan, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita melakukan sesuatu apapun, sekecil apapun, dengan penuh ketulusan. Kita memberi sesuatu yang apa yang kita miliki, berikanlah yang terbaik. Bapak itu mengatakan, ya, jadi saya merasakan sangat-sangat terharu. Yang kedua, ciri-ciri orang yang siap untuk mendemonstrasikan Tuhan. Orang yang berani mengakui hidup hanya sebagai sarana. Pernyataan sikap menurut etika. Jadi kita hidup di dunia ini, ketika kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan, kita mau demonstrasikan Tuhan, kita akan memperbaiki hidup kita. Ya. Tentang perkataan tadi sudah. Nah, sekarang kita
tahu sadar kita sebagai sarana. Kita hanya sarana di hadapan Tuhan, tidak punya apa-apa. Jangan kita bisa melayani Tuhan bangga menjadi sombong. Ya, kita hanya alatnya Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai ya pakai, kalau nggak pakai Tuhan taruh aja di pojok. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa sok pahlawan, sok hebat. Ya, kita sudah melayani Tuhan. Ya, dengan tingkah lakunya kita beda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hanya sarana, bukan siapa-siapa. Pernyataan sikap menurut etika, kita harus memiliki etika yang baik. Etika melalui setiap kehidupan kita terpancar bahwa kamu anak Tuhan, percaya pada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang siap dibentuk dan mau mengubah seketindakan serta perbuatan hidup sehari-hari untuk menjadi saksi Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak punya satu teladan contoh yang baik bahwa kamu anak Tuhan, bagaimana mau menjadi saksi. Pada hari ini kita belajar cuma ada 3 poin, simple, sederhana, tapi saya percaya ketika kita nikmati, kita simak, ya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya mengundang kita bangkit diri, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kita akan siap dibentuk oleh Tuhan. Oh, haleluya. Saya undang para WL singer untuk naik di atas. Haleluya. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita siap dibentuk untuk memperbaiki hidup kita, kita siap untuk mengubah hidup kita, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti Yesus, mau seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita nyanyi dari awal. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu,
kasih Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Bentuklah setiap hati kami Tuhan. Bentuklah setiap karakter kami, tingkah laku kami, perbuatan kami Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, agar hidup kami serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, di mana pada hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang mendengarnya pada hari ini Tuhan. Biar kami mengerti Tuhan, kami mau belajar Tuhan, kami mau dibentuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang sudah diberkati sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Langsung aja ya, ini waktunya. Shalom. Ya, siapa yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, ya beri kemuliaan kepada Tuhan. Pembina, gembala, segenap pengurus juga mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya PSLA yang sudah memberkati kita di tempat ini. Kiranya Tuhan pakai secara heran dan luar biasa. Dan Tuhan juga memberkati apapun ini kerinduan dan pekerjaannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan, maka kita ada milik Tuhan. Segala tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, ingat, kita membawa nama Tuhan, bukan pribadi kita. Amin. Ya, maka itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kekasih, ya, apa yang kita belum berubah, berubahlah selagi masih ada waktu. Oke? Ya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan dengan warta sepekan. Untuk minggu depan ada awal bulan, seperti biasa kita ada perjamuan kudus. Ya, setiap kita persiapkan diri yang terbaik buat Tuhan, dan juga jangan lupa ya persepuluhan. Ya, kembalikan persepuluhan. Itu ada haknya Tuhan. Kalau engkau setia, Tuhan pasti memberkati setiap usaha pekerjaan kita. Amin. Ya, dan awal bulan seperti biasa kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Gideon Tanarto. Dan juga tidak lupa ada satu lagi bagi yang bulan 2, ya, akte baptisnya akan dibagikan ya minggu depan. Bagi yang sudah dibaptis atau yang mendengarkannya tidak hadir, minggu depan bisa hadir bersama-sama kita di tempat ini sekali membagikan akte baptisan ya, yang sudah tertunda beberapa bulan karena COVID ya. Diharapkan maklum ya, agak lama. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita beribadah kita. Haleluya. Haleluya. Kita sudah milik Kristus. Kata kiri kanan, kita mereknya Kristus. Kalau kita mereknya Kristus, tidak ada virus yang bisa nyerang. Amin. Katakan tidak ada virus yang bisa nyerang. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Yesus kita. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Pak. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya setiap kami Engkau pelihara dengan baik ya Bapa. Kau cukupkan dengan baik ya Bapa. Kami tidak mengalami kekurangan ya Bapa, karena Tuhan Yesuslah gembala kami ya Bapa. Sebentar lagi kami satu sama lain ya Bapa akan pisah dari tempat ini. Kami minta tali kasih-Mu yang mengikat setiap kami, supaya kami tetap bersatu, tetap rindu memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan pulang, kami akan terima berkat dari Kau ya Bapa. Mari kita arahkan hati kita ke Bapa di sorga. Diberkatilah keluar masukmu di tempat ini. Amin. Diberkatilah keluarga-Mu. Amin. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Amin. Apa saja yang Kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Amin. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus
menjadi saudara saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya